Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bandung naik Malabar. Pergi sendirian pastilah berani. Bapak Ibu semua, apa kabar? Siap mengikuti sesi ini? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, tamu undangan yang saya hormati, 1 jam ke depan saya Setio Rianti akan membersamai panjenengan semua dalam sesi berbagi praktik baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sesi praktik baik ini merupakan pengalaman baik yang sudah diimplementasikan di sekolah di satuan pendidikan masing-masing CGP. Dan ini merupakan program pengembangan sekolah. Dan program ini merupakan penerapan dari apa yang sudah didapatkan selama 6 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Dalam kesempatan ini kami akan memanggil 3 calon guru penggerak dari 120 calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Untuk yang 117 bukan berarti tidak memiliki program pengembangan sekolah, tapi karena keterbatasan waktu hari ini, kita akan menampilkan 3 calon guru penggerak Angkatan 10. Yang pertama, kami panggil Ibu Miatim Sumati SPD, guru SMA Negeri 1 Talun. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talun, bisa berdiri Bapak? Bapak Edi Sasmito. Oh, sudah. Oh iya, karena ada satu kegiatan yang sama. Bapak Edi Sasmito belum bisa hadir pada kesempatan hari ini. Untuk yang kedua, saya panggil Ibu Khalifa SPD, guru SDN Ngadirenggo 2 Blingi. Kepada Ibu Sulistiani SPD SD, kami persilahkan untuk berdiri selaku Kepala Sekolah SD Ngadirenggo 2. Ya, terima kasih Ibu. Putranya ada di sini mewakili teman CGP untuk menyampaikan praktik baik yang sudah diterapkan di sekolah. Untuk yang ketiga, Ibu Yuni Afifatur Rahmah SPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Katembangan. Kepada Bapak Yuswo Waluyo kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih. Bagaimanapun tanpa dukungan kepala sekolah, praktik baik ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Karena kita akan berkolaborasi bersama seluruh aset yang ada di sekolah. Kami persilakan untuk duduk Bapak Ibu. Ibu-ibu ya Bapak-bapak, ini kebetulan Sri Kandi untuk yang mewakili praktik baik. Bukan berarti yang bapak-bapak tidak punya praktik baik ya. Di sana banyak sekali paparan dari praktik baik yang disampaikan oleh bapak-bapak CGP. Nanti panjenengan semua bisa menyaksikan dan berkunjung di stand-stand yang sudah disiapkan. Baik Bapak Ibu, untuk aturan pada siang hari ini, untuk presentasi masing-masing CGP, karena waktunya terbatas, ini nanti hanya 1 jam. Untuk masing-masing CGP akan mempresentasikan secara berurutan. Jadi setiap CGP 10 menit menyampaikan program pengembangan sekolah, kemudian dilanjutkan CGP yang kedua, dan dilanjutkan lagi CGP yang ketiga. 30 menit berikutnya nanti adalah sesi tanya jawab. Nah, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, saya juga bisa dibersamai oleh timekeeper kita, yaitu Ibu Wulan Ambarwati dari SMA Negeri 1 Talun. Kemudian yang kedua, notulen kita hari ini adalah Ibu Ika Listuati dari SMP Negeri 1 Sanankulon. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Sudah siap ya? Sudah siap untuk CGP bertiga? Tidak nervous ya, karena ditemani oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah masing-masing. Untuk mengawali tentunya saya juga mau buka pantun lagi ya. Bukan karena saya guru bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, karena sudah budaya kita Indonesia itu yang asli adalah berpantun. Termasuk Bapak Bupati pun juga meskipun jurusan ekonomi, beliau juga pandai berpantun. Bapak Adi Handaka yang
Dokter hewan pun juga pandai berpantun. Indonesia alamnya sangat baik. Terdiri dari 33 provinsi. Mari kita sambut teman-teman yang berbagi praktik baik. Semoga bisa menginspirasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk yang pertama, saya beri kesempatan kepada Ibu Miatin Sumarti dari SMA Negeri 1 Talun memaparkan praktik baik yang dilakukan di sekolahnya. Kami persilakan Ibu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bersyukur sekali diberi kesempatan untuk bisa di depan, bukan dalam artian saya yang terbaik, tapi teman-teman di belakang sana itu juga sangat luar biasa. Baik, di sini saya akan memaparkan program saya selama 1 tahun ke depan, yaitu Jaring Sebaya atau akronimnya yaitu Belajar Konseling Sebaya. Baik, di sini untuk yang melatar belakangi terselenggaranya atau terwujudnya program di sini yaitu ada 8 aspek. Yang pertama yaitu penerapan sistem Ambon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini menekankan pentingnya memperlakukan murid dengan kasih sayang, menghormati keunikan masing-masing individu, menghargai latar belakang budaya, nilai dan kebutuhan pribadinya. Untuk aspek yang kedua yaitu prinsip dasar pelayanan bimbingan konseling, di sini menekankan pentingnya empati, penghargaan dan juga keberagaman. Dalam pelayanan BK, konselor harus menanamkan memahami konteks sosial, budaya dan juga pribadi setiap individu untuk memberikan pelayanan yang optimal. Untuk aspek yang ketiga, kompetensi coaching masuk dalam konseling. Di sini maksudnya dalam teknik konseling itu berisi kompetensi dasar komunikasi konseling, diantaranya ada acceptance, restatement, leading dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kompetensi coaching itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang mana keterampilan coaching ini harus atau wajib dilakukan pada saat proses konseling. Untuk aspek yang kelima, untuk aspek yang keempat, tujuan konseling adalah memperkuat kompetensi sosial emosional, yang mana 5 kompetensi sosial emosional mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini nanti termasuk pada tujuan dari konseling. Untuk aspek yang kelima, berdasarkan pilihan suara dan kepemilikan murid. Nah, di sini untuk terdapat bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan sekolah Bapak Ibu, mulai dari kekerasan verbal maupun non-verbal dalam kelas utamanya khususnya, sehingga mempengaruhi kesehatan mental dari murid-murid itu sendiri dan kenyamanan dalam proses belajar murid. Dengan murid di sini ingin ada suatu kegiatan atau program yang mana ini bisa mewadahi suaranya. Berdasarkan diskusi dengan beberapa murid yang ada di sekolah, nah di sini murid memilih adanya kegiatan konseling sebaya. Nah, di sini program ini adalah milik murid, sehingga dalam operasional pelaksanaannya nanti yang melakukan adalah murid. Sedangkan pada aspek aset menunjang, aset yang atau modal yang menunjang terselenggaranya program ini diantaranya ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, dan juga modal finansial. Untuk kondisi real yang ada di sekolah, nah di sini di dalam kelas itu masih dijumpai beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh murid dan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Seperti perundungan baik secara langsung maupun di media sosial, kekerasan seksual, diskriminasi dan lain sebagainya. Tentunya perilaku-perilaku tersebut sangat meresahkan, mengganggu, dan juga apabila tidak cepat diselesaikan itu akan bisa menular pada murid yang lainnya. Dan yang terakhir, kondisi yang seharusnya ada di lingkungan kelas itu bagaimana? Yaitu kondisi yang idealnya itu yaitu yang aman, nyaman, komunikatif dan juga kompetitif, sehingga potensi diri dari setiap murid itu bisa tergali dan juga bisa dikembangkan secara optimal. Next.
Baiklah, di sini ada tujuan dari terselenggaranya program Jaring Sebaya. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu mengakomodasi suara murid yang menginginkan adanya suatu program yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah yang ada, sehingga murid merasa memiliki dan menganggap bahwa program tersebut adalah miliknya dan harus dijalankan secara maksimal. Sedangkan untuk tujuan khususnya, terwujudnya murid yang memahami tentang konseling sebaya dan terampil melakukan konseling sebaya sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari teman-temannya. Next. Nah, di sini untuk struktur program dan mitra, di sini saya menggunakan alur baja Bapak Ibu. Mulai dari buat pertanyaan, bagaimana bentuk kekerasan di kelas itu bisa hilang? Ya tentunya di sini CGP atau saya di sini melakukan koordinasi, melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menemukan ide-ide penanggulangan kekerasan yang ada di kelas. Untuk alur ambil pelajaran, ini di sini mendiskusikan dengan guru BK karena kita mengambil pelajaran dari lingkungan di sekitar kita. Ini salah satunya kaitannya dengan konseling, kita belajar dari guru BK yang ada di sekolah. Belajar pelaksanaan konseling sebaya dari sekolah lain. Jadi tidak hanya dari sekolah sendiri, tetapi dari konselor sendiri bisa juga kita belajar dari sekolah lain. Untuk gali mimpi, apabila program Jaring Sebaya ini terwujud, maka mimpi-mimpinya murid akan memahami tentang konseling, terampil melakukan konseling, dan memiliki kemandirian dalam menyelesaikan masalah sehingga karakter Among dalam yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu dapat terwujud. Sedangkan untuk jabarkan rencana di sini kita berkolaborasi dengan ekstrakurikuler PIKR Bapak Ibu. Jadi di sini nah di sini untuk CGP atau saya kemarin itu melakukan pendampingan penyusunan program dan juga melaksanakan kegiatan program mulai dari rekrutmen, terus rekrutmen di sini yang dimaksud adalah rekrutmen dari calon konselor sebaya atau saya sebut sebagai Satgas Koya. Berikutnya melakukan pelatihan dan melakukan praktik konseling. Nah, untuk atur eksekusi melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program Jaring Sebaya, yaitu melakukan sosialisasi rekrutmen anggota Satgas Koya ini sudah terimplementasi pada bulan Oktober minggu kedua. Dan untuk pelatihan konseling sebaya ini dilakukan sudah 3 kali periode, ini setiap hari Rabu, setiap minggunya. Nah di sini untuk mitra, ini tentunya berkolaborasi dengan guru BK dan juga rencananya akan berkolaborasi dengan psikolog dari lembaga psikologi luar. Nah di sini untuk Satgas Koya, untuk kriteria terekrutnya Satgas Koya ini ada kriteria umum dan juga kriteria khusus, bisa dibaca di depan ya Bapak Ibu. Tentang sosialisasi program Jaring Sebaya, jadi kami tidak atau anak-anak itu tidak hanya melakukan sosialisasi dari pintu ke pintu kelas, tetapi juga melakukan, nah ini untuk menjadi 5. PIKR melakukan sosialisasi di setiap kelas, melakukan praktik gunanya untuk mengetahui tindak lanjuti. Nah di sini untuk langkah-langkahnya, kelasnya mencatat permasalahan, koordinat dari murid antar kelas dan juga tingkat yang baik, adanya sarana prasarana yang menunjang dan juga seluruh warga sekolah mendukung. Next. Nah itulah terakhir, yaitu munculnya kekhawatiran bagi anggota Satgas Koya bahwasanya mereka dianggap mata-mata. Nah, solusinya pada saat sosialisasi bisa dijeternya tidak ambil langkah Bapak Ibu, dengan program Jaring Sebaya tadi tentunya menimbulkan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Baik Bapak Ibu, next. Jadi di sini Kartu Literasi Al-Quran merupakan program tahfidz Al-Quran juz 30 yang masuk dalam kokurikuler berintegrasi dengan program SSN Sekolah Sak Ngajinya. Jadi di situ Sekolah Sak Ngajinya di situ sudah juz 30. Taliku dibuat di kanvas dengan berbagai mana Arab dan juga tulisan Latin sehingga memudahkan anak ketika belum bisa baca Al-Quran, bisa memudahkan anak untuk menghafal ataupun membaca. Kaliku diterapkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dibaca setiap hari setelah istirahat. Di sini anak-anak bisa berpasangan 2 atau 3 mengambil kalkulasi lalu dibaca di depan wali kelas masing-masing. Dan selanjutnya untuk hafalan Kaliku itu pada setiap seminggu sekali pada jam pelajaran BAI
atau agama Islam ya, dengan menyetorkan buku pantau membaca dan kartu hafalan kaliku. Untuk pelafalan makhraj dan tajwidnya ini dibimbing langsung oleh guru PAI. Gitu, next. Sedangkan yang latar belakangi kami membuat kaliku adalah rendahnya tingkat literasi Al-Quran siswa di sekolah kami, yaitu di UPT SDN Ngadirenggo 2. Sebagian besar siswa juga membacanya masih sampai pada jilid. Ini sebagian besar dan hanya sebagian kecil siswa yang sudah sampai Al-Quran. Minat siswa yang kurang dalam belajar Al-Quran dan ada beberapa siswa yang tidak mengaji di TBK. Lalu kebutuhan siswa akan metode pembelajaran yang sangat mudah. Jadi kami berharap dengan adanya kaliku ini memudahkan siswa-siswi kami untuk literasi Al-Quran, membaca maupun menghafal. Terus selanjutnya kurangnya sumber daya pengajar Al-Quran, perbandingan antara pengajar Al-Quran dengan jumlah siswa kami yang tidak seimbang gitu. Lanjut. Sedangkan untuk menjawab latar belakang dari kaliku tadi, yaitu tujuannya pertama, program kaliku ini hadir untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Ini untuk memudahkan anak-anak membaca karena di situ dilengkapi dengan Arab dan juga tulisan Latin. Nah, dan di sini pada tulisan Latin ini berbeda tulisannya dengan yang di juz amma ataupun Al-Quran terjemah. Ini menurut jadi menurut metode saya sendiri supaya anak itu bisa melafalkan makhraj. Misalnya kalau ada tulisan, kalau di juz amma misalnya Allah, di situ saya tuliskan apa adanya Allah begitu. Terus untuk program kaliku atau kartu literasi Al-Quran ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang menarik minat baca siswa dalam belajar Al-Quran melalui pendekatan yang lebih interaktif dan menarik. Kartu literasi Al-Quran ini juga dirancang dengan sistem yang memudahkan peserta untuk belajar secara bertahap. Karena di sini kami tidak memaksa anak-anak bisa mengambil kartu sesukanya. Jadi sesukanya di situ tidak harus satu surat habis. Kita boleh menghafal atau membaca 2 ayat boleh. Dengan adanya program kaliku ini diharapkan literasi Al-Quran dapat ditingkatkan meskipun dengan keterbatasan sumber daya pengajar Al-Quran. Dampak program terhadap siswa. Di sini harapan kami yaitu meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Jadi di situ siswa meningkat keimanan ketakwaannya kepada Allah SWT tentunya. Dan terbiasa membaca Al-Quran atau literasi Al-Quran menciptakan suasana yang lebih spiritual dan budaya positif di sekolah. Kaliku memudahkan siswa untuk membaca dan menghafal karena dilengkapi dengan tulisan Arab dan Latin yang lebih menarik. Membantu siswa menambah hafalan Al-Quran mereka. Next. Tantangan kami adalah sebagian siswa belum bisa membaca huruf hijaiyah maupun alfabet. Jadi di situ ada siswa yang belum bisa membaca hijaiyah maupun alfabet Indonesia gitu. Jadi itu tantangan bagi kami. Terus untuk guru PAI di sini saya masih merangkap di 2 lembaga sehingga terjadi keterbatasan waktu dalam pemantauan kaliku. Ada beberapa makhraj Arab yang tidak sesuai dengan tulisan Latin. Misalnya huruf di sini saya agak kebingungan menuliskan Latinnya antara H, H dan Fo. Jadi dan ada misalnya seperti itu dan ada huruf-huruf Arab yang mungkin tidak bisa kami latinkan. Nah ini saya gunakan ketika mengalami seperti ini saya akan melafalkan terlebih dahulu, istilahnya membacakan terlebih dahulu makhraj atau tajwid yang benar, terutama pada anak yang tidak bisa huruf hijaiyah maupun alfabet. Ini saya bacakan siswa menirukan sekali, 2 kali atau 3 kali apa yang saya sampaikan, terus dia menghafalkan gitu. Terus di sini ada wali kelas yang belum mahir dalam membaca Al-Quran. Dan di sini saya kolaborasi dengan wali kelas. Setiap kelas itu tentu ada teman kami yang belum mahir, istilahnya
mungkin makhraj maupun tajwidnya belum begitu fasih. Nah itu nanti untuk pemantaunya itu di setiap pelajaran PAI begitu. Nah ini untuk kartunya sendiri, bahan dan alatnya ini adalah kartu literasi Al-Quran. Jadi bentuknya ini saya buat dari Canva yang dengan berbagai desain. Nah untuk kartu yang panjang, untuk surat yang panjang ini saya jadikan beberapa kartu. Jadi karena tidak cukup untuk memudahkan anak biar tidak kekecilan juga, ini untuk suratnya yang panjang saya jadikan beberapa kartu. Terus ini untuk kartu pantaunya ada buku membaca, pantau membaca, buku prestasi. Di situ dituliskan setiap anak membaca atau literasi Al-Quran dengan wali kelas, itu bukunya disetorkan dan ditulis surat apa, ayat berapa begitu. Terus untuk yang bawah sendiri, untuk bawah sendiri itu adalah kartu untuk hafalan hafalan juznya, juz 30. Jadi per surat, dari surat An-Naba sampai dari surat An-Nas sampai surat An-Naba. Ini seperti ada rekan sejawat, kepala sekolah, strategi. Program Sijuki Gelisah ini, deskripsi singkatnya Bapak Ibu, Sijuki Gelisah ini merupakan program yang mengembangkan student agency kepemimpinan murid dengan mewadahi voice, suara, choice, pilihan, dan dirasa sesuai dan kontekstual dengan kebutuhan murid. Kita juga menitipkan beberapa anak-anak yang inklusif dalam kegiatan membaca sehingga menyukseskan program ekskul jurnalistik ini untuk meningkatkan kemampuan anak-anak. Kemudian yang keempat, SMN 2 Kademangan memiliki aset utama dalam bentuk modal fisik dan seterusnya hingga ke-8. Jadi ada 8 hal yang melatar belakangi program Sijuki Gelisah ini. Tujuan programnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama adalah melatih keterampilan serta meningkatkan dan mengembangkan kompetensi murid dalam bidang kebahasaan sekaligus literasi melalui program Sijuki Gelisah dengan melewati serangkaian proses dari kegiatan yang dilakukan untuk mewadahi student agency atau kepemimpinan murid. Pada kegiatan ini kita ingin kembali menghidupkan ruh literasi di sekolah, terutama revitalisasi kemampuan membaca siswa. Sebagaimana kita ketahui bersama ada penurunan kemampuan membaca, baik membaca, mengeja maupun kemampuan membaca, memahami isi teks. Nah ini perlu kita lakukan revitalisasi dan perbaikan. Dan di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan peningkatan literasi dan jurnalistik juga yang sesuai dan kontekstual dengan kehidupan siswa. Misalnya, ini aksi ngajatne dalam bahasa Jawa. Nah ini perlu Bapak Ibu, ini kontekstual. Anak-anak ketika nanti kembali ke masyarakat, ngajatne ini sesuatu yang sepertinya sederhana, tapi sangat penting dan diperlukan. Kemudian ada beberapa pelatihan, misalnya pelatihan pembawa acara, presenter cilik, kemudian penulisan buletin sekolah setiap beberapa minggu sekali. Nah, beberapa pelatihan-pelatihan jurnalistik di sini kami sesuaikan dengan kebutuhan dan juga keadaan kontekstual siswa yang dibutuhkan dalam kemampuan kebahasaan dan literasi. Baik. Untuk capaian dan langkah-langkah yang diharapkan, jadi yang pertama menumbuhkan budaya literasi, kebahasaan dan jurnalistik pada murid di lingkup UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Hasil yang kami harapkan yang pertama adalah meningkatnya minat dan kebiasaan membaca murid dan juga revitalisasi kemampuan membaca murid. Targetnya adalah kelas 7 yang inklusif. Meskipun karena program ini masih baru berjalan, beberapa siswa inklusif yang kemampuan membacanya rendah secara intensif dalam bimbingan program berdampak ini belum 100% berhasil, tapi kami yakin dengan usaha kontinu yang terus-menerus, maka program ini bisa berdampak dan nanti akan memberikan perbaikan untuk kemampuan membaca murid dan mengembalikan capaian literasi pada rapor pendidikan di UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kemampuan literasi pada murid yang tercermin dalam hasil belajar
terbentuknya komunitas literasi di sekolah dalam ekskul jurnalistik untuk mewujudkan program Sijuki Gelisah. Next, Bu. Strukturnya karena ini ekskul jurnalistik, maka kita masukkan ke dalam kegiatan ekskul jurnalistik dengan beberapa program kerja yang sudah ada pembina ekskulnya, dibantu dengan beberapa guru bahasa Indonesia, kerjasama website sekolahnya dengan beberapa guru TIK dan juga guru bahasa Jawa. Dan juga di sini kami benar-benar mengeksplor anak-anak agar anak-anak nanti juga terlibat penuh baik dalam pengolahan berita, kegiatan pelatihan, dan semua program kerja yang ada di dalamnya. Next, Bu. Ya, untuk kegiatan ini kami menggunakan identifikasi Bagja sebagaimana teman-teman yang sudah melakukan untuk menyusun perencanaan program berdampak pada baik. Ini dokumentasi kegiatan Bagja. Yang pertama yang jelas kami mengkomunikasikan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian menyampaikan dengan rekan sejawat dulu komunitas, kemudian diskusi dengan beberapa lintas guru mata pelajaran seperti TIK untuk kembali mengisi web sekolah yang sudah lama vakum, dan dengan bantuan Bapak Kepala Sekolah ini web sekolah kami sekarang kembali hidup, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu baru kami menyampaikan di forum besar di bawah bimbingan dan juga pembinaan Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, nah ini diskusi dengan perwakilan murid. Jadi anak-anak ini ketika diberikan angket, ternyata mereka itu tertarik dengan pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran kebahasaan karena dianggap mudah. Tapi ternyata PR-nya di belakang itu pembelajaran bahasa Indonesia ini membutuhkan trik khusus dan juga program yang berkonsentrasi untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Lanjut, Bu. Iya, itu 1 detik, Bu. Ya. Baik, ini dokumentasinya. Mungkin langsung next, Bu. Jadi ini adalah program-program peliputan yang dilaksanakan oleh anak-anak sendiri ketika pelatihan. Nah, ini program ngajatnya Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa. Ini sebenarnya sebuah video, bisa diputarkan. Nah, jadi yang paling baik meskipun belum sempurna seperti tukang ngajatnya yang sesungguhnya itu sudah bisalah ketika nanti kira-kira diimplementasikan dalam kehidupan kontekstual mereka. Karena tujuan dari ilmu pengetahuan sendiri itu yang penting adalah bermanfaat ketika anak-anak kembali ke masyarakat. Next. Waktunya sudah habis, Bu Yuni. Bisa sudah. Baik, demikian pemaparan program berdampak pada murid yang sudah kami sampaikan. Makanan khas Kota Blitar, makanan khas Kabupaten Blitar, pecel terasa lezat. Disantap pagi-pagi dengan secangkir kopi. Asik, iya. Terima kasih untuk kesempatan dari seluruh praktisi pendidikan yang hebat. Kami mohon mengakhiri presentasi, semoga menginspirasi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.